Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Dede Septiani dari kelas AKT 22A dengan NPM 22412034. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang sistem akuntansi. Pengertian sistem akuntansi. Dalam sistem akuntansi, ada sebuah ikhtisar yang terdiri dari catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan untuk tujuan rekaman, mengkategorikan, menganalisis, dan melaporkan informasi manajemen keuangan yang tepat waktu. Seperti yang telah banyak orang ketahui, sistem akuntansi memiliki beberapa fungsi seperti mengumpulkan dan menyimpan data transaksi, memproses data menjadi informasi untuk mengembalikan keputusan, dan sebagai kontrol terhadap organisasi. Dan ada beberapa pengertian sistem akuntansi menurut para akademis. Menurut Warren Refer, Fish, tahun 2005, sistem akuntansi merupakan metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi kegiatan, bisnis atau operasional, dan keuangan sebuah perusahaan. Menurut Baridwan, pada tahun 2000, sistem akuntansi artinya adalah sebuah formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Sedangkan menurut Miss Wonger dan kawan-kawan pada tahun 1999 menyebutkan bahwa sistem ini adalah sebuah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi mengenai keuangan dan operasi perusahaan serta unsur-unsur sistem akuntansi. Pada umumnya, sebuah sistem akuntansi ini memiliki 5 unsur utama, yaitu formulir. Formulir merupakan suatu dokumen yang digunakan untuk mencatat, merekam kejadian transaksi. Di dalam formulir terdapat data transaksi yang dapat dijadikan dasar dalam pencatatan. Kedua, jurnal. Jurnal merupakan contoh unsur sistem akuntansi yang dilakukan untuk mencatat, mengelompokkan transaksi sejenis, dan meringkas data keuangan lainnya. Hasil dari peringkasan data kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan di dalam buku besar. Sedangkan buku besar artinya bentuk jurnal yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. 1. Jurnal penerimaan kas. Jurnal yang disediakan khusus untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal yang khusus disediakan untuk mencatat semua jenis pengeluaran kas. Ketiga, jurnal pembelian. Jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Selanjutnya, jurnal penjualan. Jurnal yang disediakan khusus untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Dan yang selanjutnya, buku besar atau general ledger. Buku besar terdiri dari kumpulan rekening ke rekening yang berfungsi untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelum dalam jurnal. Rekening buku besar dianggap juga sebagai tempat pengelompokan data keuangan untuk menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya, buku besar atau subsidiary ledger. Salah satu unsur dalam sistem akuntansi adalah buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Buku pembantu berisi rekening-rekening pembantu dalam merinci data keuangan. Contohnya seperti pengelompokan jenis transaksi yang terjadi di suatu perusahaan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada laporan. Laporan adalah hasil akhir dari proses akuntansi berupa contoh neraca perusahaan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, daftar utang, daftar satuan persediaan, seperti itu. Sedangkan sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia antara lain 1. PSAK atau IFRS. Pernyataan standar akuntansi keuangan adalah sebuah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia. Standar ini merupakan aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan dan penyajian laporan keuangan. Standar PSAK yang diberlakukan untuk suatu entitas atau perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Yang kedua, SAK atau ETAP merupakan standar akuntansi perusahaan untuk entitas atau perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Misalnya, seperti untuk pemilikan yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, serta lembaga pemegang kredit. Tujuan dari SAK atau ETAP adalah untuk menciptakan fleksibilitas untuk proses akuntansi dan juga untuk memberikan kemudahan akses ETAP untuk pendanaan dan perbankan. Standar akuntansi syariah atau SAS.
Standar akuntansi syariah atau SAS merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK syariah. Pernyataan ini ditujukan untuk entitas yang melakukan standar syariah, baik itu entitas syariah maupun non-syariah. Pengembangan SAS mengacu pada fakta MUI. Yang termasuk ke dalam SAS adalah kerangka konseptual, laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, dan istisnah. SAK EMKM. SAK EMKM bisa juga disebut dengan SAK EMKM, merupakan Export Draft Standar Akuntabilitas Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Standar ini disusun untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil, mikro, dan menengah. Acuan dari standar perbuatan laporan keuangan UMKM ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang membahas tentang usaha mikro, kecil, menengah. Keuntungan menggunakan sistem akuntansi antara lain: 1. Mengurangi biaya. Seperti yang terjadi pada umumnya, untuk mengelola keuangan bisnis dengan baik dan benar dibutuhkan 2 atau lebih orang untuk melakukannya. Dengan menggunakan sistem yang tepat, perusahaan dapat lebih efektif dan efisien untuk menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan sehingga biaya yang dikeluarkan juga dapat berkurang. Yang kedua, data aman. Seperti yang kita ketahui, data perusahaan terutama tentang data keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Karenanya, penggunaan software akuntansi akan sangat menguntungkan Anda dan bisnis. Dengan sistem akuntansi, data keuangan Anda secara otomatis akan tersimpan di dalam server yang aman, sehingga Anda terhindar dari risiko kehilangan data ataupun pencurian data. Ketiga, pekerjaan lebih mudah dan cepat. Seiring berkembangnya zaman, teknologi yang ada pun terus berupgrade dan semakin canggih. Dengan menggunakan software akuntansi, Anda dapat menyelesaikan semua pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan cara manual. Hanya dengan menginput data-data keuangan, selanjutnya program akuntansi akan memproses dan kemudian output yang diharapkan keluar dalam hitungan menit bahkan detik. Keempat, data real time. Penggunaan sistem akuntansi, terlebih yang memiliki sistem cloud computing, mempermudah Anda dalam mendapatkan informasi yang ada secara real time. Dengan begitu, Anda tidak perlu lagi menanyakan data terbaru pada karyawan, dan hal ini tentu membuat proses bisnis Anda menjadi lebih efektif dan efisien. Sekian penjelasan singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.